H021. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pendidikan dan pendidikan karakter yang ditujukan untuk tugas filsafat. Apakah etika itu? Pengertian etika. Etika adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani ethos, yang mana berarti adat istiadat. Pengertian etika seringkali disamakan dengan pengertian akhlak dan moral, dan ada pula ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika Islam. Etika adalah bagian filsafat yang mengajarkan tentang keluhuran budi baik buruk. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Jadi, dalam pengertian aslinya, apa yang disebut baik itu ialah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu. Lama-kelamaan, pengertian etika itu berubah, seperti pengertian sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai jahat. Dari manakah timbulnya etika itu? Etika timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, ada etika dalam kehidupan bersama antara orang dengan orang, atau karena manusia itu hidup bermasyarakat. Jika seorang manusia hidup sendirian dan sama sekali tidak berhubungan dengan manusia lain, maka bagi manusia tersebut tidak ada persoalan etika. Namun, pada dasarnya, manusia itu tidak dapat hidup sendirian, jadi etika itu sangat diperlukan. Lalu, apakah fungsi etika itu? Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai yang ada. Lalu, apakah etika pendidikan itu? Yang pertama, pengertian etika pendidikan. Etika pendidikan bisa diartikan sebagai ilmu atau pelajaran etika mengenai teori bagaimana seharusnya berperilaku atau berbuat dan tidak berbuat terhadap orang lain, khususnya dalam praktik pendidikan. Etika pendidikan itu sendiri berisi atau perilaku yang diterima secara sosial yang memberi tekanan pejabat-pejabat pendidik untuk memelihara kesadaran nilai yang tinggi dan jujur serta adil dalam memberi layanan kepada publik. Lalu, apa sih pentingnya etika dalam pendidikan? Etika sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas di dalam segenap sikap dan tingkah laku dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Siapapun yang menghendaki anaknya menjadi seorang yang berakhlak atau beretika, maka hendaklah ia memelihara, menghormati, rendah hati dalam setiap tindakan. Etika yang dimiliki seseorang pun akan dapat meningkatkan harga diri seorang tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang anak lari dari etika, secara sosial anak ini dalam lingkungannya akan bermasalah dan mungkin dia akan dikucilkan. Oleh karena itu, beranjak dari kondisi ini semua, maka etika menjadi sesuatu yang penting yang ada dalam sistem pendidikan kita. Lalu, apakah arti pendidikan karakter itu? Yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi serta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter itu sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Ada pula pengertian pendidikan karakter menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Ray Ramli. Pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi serta didik yang baik. Lalu yang kedua, menurut Suyano, pendidikan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara.
Lalu yang ketiga ada menurut Elkin. Menurut Elkin, pendidikan karakter ialah segala sesuatu yang dilakukan guru maupun mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal tersebut mencakup bagaimana perilaku guru, cara berbicara guru, atau cara guru menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal lainnya. Lalu yang selanjutnya menurut John West Santorp, pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dan dalam upayanya mencakup perilaku yang dilarang. Lalu yang selanjutnya menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Lalu yang terakhir ada menurut Kertajaya. Menurut Kertajaya, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu objek atau individu. Karakteristik yang asli dan berkarakter berakat pada kepribadiannya atau individu benda, serta mesin yang mendorong bagaimana bertindak, berperilaku, dan menanggapi sesuatu. Lalu, apakah fungsi pendidikan karakter? Pada umumnya, pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seseorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Namun ada pula beberapa fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Lalu yang ketiga, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan kerja, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, serta memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Lalu, apakah tujuan pendidikan karakter itu? Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan itu, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Adapun nilai-nilai pembentuk karakter tersebut yaitu yang pertama, kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, dan rasa tanggung jawab, serta religius. Lalu apakah pentingnya pendidikan karakter itu? Wicaksono mengatakan bahwa setidaknya ada 17 mengapa pendidikan karakter itu harus diberikan kepada warga negara sejak dini, yaitu yang pertama, merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, pendidik ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Yang ketiga, sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya sendiri di tempat lain. Lalu yang keempat, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Lalu yang kelima, sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. Lalu yang keenam, merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau usaha. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Dari yang sudah dijelaskan di atas, kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting dalam setiap orang. Dengan begitu, maka para guru, dosen, dan orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya. Pembinaan karakter harus terus-menerus dilakukan secara holistik dan semua lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikian
Demikian penjelasan saya kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon